sabar mawon. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan akidah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu pada poin yang ke-7, beriman dengan takdir. Saya refresh lagi. Yang pertama, beliau menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, di mana Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Man qala ghairu hadza fa huwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, maka orangnya bisa kafir. Yang kedua tentang definisi iman, al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu adalah perkataan, perbuatan dan niat. Yazidu wa yanqus, bisa naik bisa turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naiknya dengan ketaatan dan turunnya dengan kemaksiatan. La yajuzul qaulu illa bil amal. Tidak sah ucapan kalau tidak diamalkan. Aku Islam tapi tidak sholat, maka Islamnya dipertanyakan. Wala yajuzul qaul wal amal illa binniyah. Aku Islam, sholat, tapi niatnya enggak benar atau hatinya enggak beriman, itu juga orang munafik, juga enggak bagus juga. Wala yajuzul qaul wal amal wa niyyah illa bi muwafaqati sunnah. Tidak mengikuti sunnah dalam beramal dan berbuat itu juga suatu hal yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan muwafaqati sunnah disebutkan yaitu taqdimatu syaikoni. Kamu utamakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian la yanfa'u kama katabtu hatta tuqaddimu Utsman wa Aliyan alaman ba'dahu. Kemudian setelahnya yaitu kamu utamakan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah yang keempat dikatakan bahwasanya ma la yanfa'uka ma katabtu laka hatta la tashhada li ahadin bil jannah wa la narin illa al-asyara alladhi syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min Quraisy. Bahwasanya akidahmu atau apa yang kamu lakukan itu tidak akan berguna kalau kamu tidak mengimani adanya 10 orang yang dijamin masuk surga. 10-10-nya orang Quraisy. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nukail, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini 10 orang yang bisa masuk surga. Kemudian poin akidah yang kelima, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara al-masha 'alal khufaini duna khalqihima a'dala indaka min ghusli qadamai. Yaitu tidak manfaat imanmu, tidak manfaat apa yang kamu tulis kalau kemudian kamu menganggap bahwasanya mengusap 2 sepatu tanpa menanggalkannya tidak lebih utama daripada mencuci kedua kaki. Jadi sunnah itu nek mbok tolak ya iman-iman gitu kan. Kemudian yang keenam pada pertemuan yang terakhir yang lalu, yaitu tidak bermanfaat apa yang kamu tulis sampai kamu membaca Bismillah secara sir di dalam membaca Al-Fatihah. Jadi memang sunnahnya sebenarnya itu baca Bismillah itu dalam Al-Fatihah itu sir, bukan jahat. Dan itu berdasarkan sunnah Nabi SAW. Tapi bukan berarti di banter itu salah, betul. Tetap benar juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita ngomongkan afdoliyahnya, nah afdolnya itu pelan. Nah, pada pertemuan hari ini atau majelis hari ini, yaitu yang ke-7 tentang beriman kepada takdir. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan la yanfa'uka alladzi katabtu hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrihi kullu min indillahi azza wa jalla. Tidak sempurna, tidak baik atau tidak bermanfaat apa yang kamu tulis sampai kamu mengimani adanya takdir yang baik maupun yang buruk, khulwihi wa murrihi, yang manis maupun yang pahit. Jadi semua kejadian itu sudah Allah tetapkan. Kullun min indillahi azza wa jalla. Semuanya berasal dari Allah azza wa jalla. Nah, penjelasannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu rangkaian dari keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amal dengan perbuatan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Dan dia ada 70 cabang. Jadi iman itu mboten mung keyakinan dalam hati. Ada seorang Gus yang ngomong, mau ngucapin selamat Natal gak apa-apa, malah tonggoku sing Katolik kuwi
sik dhewe ngucapke ning kampung kene iki aku. Dan itu enggak ngaruh karo imanku. Aku ya tetap Islam, kata dia. Bahkan nek aku ngucapke selamat hari pahlawan apa ya terus aku dadi Avenger, kata dia. Pokoknya aku ngucapke selamat hari ibu itu terus aku dadi ibu-ibu. Bahkan jomblo-jomblo kae nek ngucapke selamat menempuh hidup baru ya baru ya tetap jomblo, kata dia. Tapi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya iman itu hati harus sinkron dengan lisan, harus sinkron dengan perbuatan. Nek ngaku iman dalam hati, ya mulutnya harus tidak mengucapkan itu. Lah kok enggak boleh mengucapkan itu, Mas? Karena Allah sudah melarangnya. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitum sayan idza, kamu sudah datang dengan membawa kalimat yang sangat mungkar. Takatu samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahtirul jibalu hadza. Karena ucapanmu itu hampir-hampir langit itu dipecah, bumi dibelah, gunung dihancurkan. Anta auli rahmani walada, karena engkau mengatakan Allah itu punya anak. Wa may yambaghi rahmani ayatah tidak walada, tidak pantas Allah itu punya anak. Loh, berarti Allah itu tidak mau kalau dikatakan punya anak. Kalau Allah tidak mau dikatakan punya anak, ya jangan katakan. Jadi kalau dikatakan enggak ngaruh, ya ngaruh gitu kan. Makanya orang yang beriman dalam hati tapi mulutnya tidak mau mengatakan yang benar, itu seperti Abu Thalib, ya kafir gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang muslim tidak boleh mengatakan iman itu cuma di dalam hati, harus sinkron. Misal iki bapak-bapak ini misal garwane ten mriki ngendikane garwane, pokoknya cintaku hanya padamu. Mungkin padahal mriki wonten wong wedok ayu lewat lirik-lirik genah jenengan mungkin awas tekan omah liwat gitu. Karena pengennya ya yang diucapkan sinkron sama yang di dalam hati, sinkron sama yang diamalkan. Makanya orang yang ngaku iman tapi mulutnya enggak sinkron, nah itu Abu Thalib kafir. Orang yang mengucap iman tapi hatinya enggak sinkron, itu orang munafik. Orang yang hatinya ngimani jane, mulutnya juga berucap tapi amaliyahnya enggak sesuai, ngakunya Tuhannya Allah tapi kedukun, mencari ini mencari itu, nah, maka itu ya orang musyrik. Makanya tiga orang ini, sepaket ini akan masuk neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Nah, makanya jangan sampai gagal paham gitu. Jangan paham sampai mengatakan seperti itu. Nah, makanya Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada cabang-cabangnya. Jumlahnya ada 70. Au bid'un wa sittun, atau 60-an subbatan cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha min tariq. Yang paling tingginya itu persaksian kalau tidak ada ilah yang berada disembah dengan Allah. Yang paling rendahnya itu menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u subatun minal iman, dan malu itu ada di dalam bagian dari iman. Nah, terus saya cari iman kok 70 ya apa wae gitu kan. Nah, itu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi ya dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi kitabnya itu judulnya cabang-cabang iman. Beliau menyebutkan 70 cabang, itu 20 yang pertama itu tentang iman yang ada di dalam hati. Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari akhir, takdir baik buruk, ini rukun iman. Terus cinta pada Allah, takut pada Allah, berharap rahmat Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas karena Allah, ridho terhadap ketetapan Allah, bersabar atas takdir, syukur atas nikmat, merasa diawasi Allah, merokobah, taubat dari dosa, niat yang benar, zuhud terhadap dunia, cinta karena Allah. Ya, tadi cinta kepada Allah, ini cinta karena Allah, benci karena Allah. 20. Cepat Mas, nyatet dari telat. Kemudian cabang yang kedua yaitu yang sifatnya perkataan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, baca Quran, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, istighfar, amar ma'ruf nahi munkar, menjawab salam, mengucapkan salam, menasihati sesama muslim, membela kebenaran, menjaga lisan dari dusta, menjaga lisan dari ghibah. Niki terkait dengan lisan 2 sampai 35. Kemudian yang terkait dengan anggota badan dohir itu 36 sampai 70 sampai 65 sampai 65 itu toharoh, bersuci, sholat wajib, sholat sunnah, zakat, puasa Ramadan, puasa sunnah, haji, umroh, itikaf, jihad,
berbakti pada orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat baik pada tetangga, menjaga amanah, menepati janji, berlaku adil, menolong orang yang didolimi, memberi makan orang miskin, memuliakan tamu, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menjawab undangan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menjaga tangan dari kedoliman, tidak boleh plak-plak, menjaga kaki dari maksiat, menyantuni anak yatim, menyayangi yang kecil, menghormati yang tua, menghilangkan gangguan dari jalan. 65. Kemudian 66-70-nya terkait dengan akhlak sosial, yaitu rendah hati, tidak sombong, menahan marah, pemaaf dan malu tadi. Kemudian berlaku lembut kepada sesama. Jadi itu 70. Jadi ini menurut pendapat Imam Al-Baihaqi. Dan itu ada di dalam kitab Minhajul Muslim. Jadi disebutkan awalnya akidahnya dulu, kemudian setelahnya nanti akhlak, kemudian setelahnya nanti fikihnya. Minhajul Muslim. Nanti malam Mbak habis maghrib di sini kalau dengan longgar. Bapak Ibu rahmatullah Allah SWT. Sehingga iman itu keyakinan, lisan dan perbuatan yang sinkron. Ngaku iman ya sholat, ngaku iman ya jujur, ngaku iman ya harus amanah, itu semuanya sinkron. Termasuk ngaku iman ya harus mencintai kebersihan, tidak boleh jorok gitu kan. Kayak kadang sholat misal jadi makmum gitu, nek jadi imam itu masih tidak efek ya. Nek jadi makmum kadang sebelah gitu sholat subuh nih khususnya udah bener pakai baju muslim atau baju gamis gitu kan, pakai kopiah udah bener, sempat ganti baju juga berarti kan, mau garis sikatan itu kalau orang Allah Akbar situ ya Allah Akbar makseng ya, artinya kalau jenengan sempat bangun bisa ganti-ganti macam-macam itu ya gosok gigi sekalian ya, karena ya bagian dari iman juga menjaga kebersihan gitu kan. Bukankah hadisnya doif Mas? Memang benar ada an-nadhafatu minal iman itu hadisnya doif, tapi secara praktek itu Nabi mempraktekkan, jadi hadisnya doif tapi maknanya benar gitu. Mobil khusus terkait gosok gigi, Nabi itu mengatakan apa? Awal anak suku ala umati la amartuhum bisiwakin indah kulli sholat. Nek ora ngaboti jane iki nek anggere salat wis tak kongkon sikatan. Berarti jenengan itu jane kan sikatan itu kan gosok gigi niku 5 kali sehari. Makanya kalau misal kita sholat kok kemudian niku wau nggih dengan pakaian yang bau atau mungkin mulut yang bau lah niku mesake Pak jamaah yang lain. Makanya iman kita bener loh. Nah, kita itu harus menjaga kebersihan rumah, kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Sampai enten loh, kiai muslim itu Indonesia, medal dari Indonesia, pilih manggon ke Eropa. Alasannya loh, orang Indonesia kemproh. Seolah-olah niku citra dari Islam boten, padahal itu ya orangnya, bukan agamanya. Makanya sampai ada survei kenapa ya negeri yang katanya religius, tapi kok malah mundur kata dia. Sedangkan negeri yang katanya nggak religius tapi kok malah maju. Jadi kalau konteksnya apa? Konteksnya kalau konteksnya soal kebenaran beragama ya tidak bisa dikatakan gitu. Tapi nek konteksnya dalam praktek melaksanakan agama, sebenarnya kita itu sudah lebih dulu punya nilai-nilai itu. Kadang kita itu tidak mengamalkan itu. Makanya Jepang resik banget, ya, saya pernah dikirim ke sana. Jepang resik banget misal gitu. Indonesia jorok banget. Nah, berarti kita orang Indonesia di sana sudah ngerti nilai-nilai kebaikan dan itu kaitannya dengan iman. Nih kadang kita tidak mengaplikasikan. Kadang kita milih jorok, milih malas gitu kan. Makan sampai ada tuh saya punya teman itu dikasih rumah sama ibu belum meninggal. Ini rumah gonono ya. Dijaluk melih Pak. Mergone nopo? Kemproh gitu. Kemproh. Jadi nanti sama Bu itu disangoni 10 juta oleh kontrakan. Kamu mbok usir kok. Lah iki omah iki gawe angel. Kowe gandengan goni lho. Nanti kaya ngono modelane. Mlebu omahmu ya ambune ra karo-karuan. Urung tikus mlayu ana rene gitu kan. Mosok piring wong omahmu isine wong telu wong papat, piring nganti sak tumpuk ngene lho ora disai gitu kan. Nah, maka itulah potret kita nih. Bahwasanya Islam itu sebenarnya indah, tapi mahjubun bil muslimin, tertutupi keindahannya dengan pola tingkah kita sendiri. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah monggo jadi orang Islam yang baik, jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Jangan merokok sambil naik motor. Nanti kalau hukumnya rokok saya haram gitu. Tapi dengan tetap pengen rokok ya, saya bukan berarti membolehkan ya. Nah, itu saran saya jangan rokok sambil naik motor.
nanti nek kena matanya orang. Nonton video-video di internet dhewe masuk. Mas, kok jangan rokok di jalan, sak karepku to cangkem-cangkemku dhewe gitu kan. Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kembali ke sini. Nah, takdir itu bagian yang harus jenengan imani berarti dalam hati. Nah, karena jenengan tidak lihat itu tulisannya di Lauhul Mahfuz. Nabi SAW bersabda, nggih, fa'ahbaroni anil iman, fa'ahbirni anil iman. Nah, Jibril mengatakan iman itu apa? Wahai Muhammad. Qala, kata Nabi Muhammad, bahwasanya antum mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi termasuk amalan hati dari 70 tentang iman tadi, salah satunya adalah mengimani adanya takdir. Nah, itu singkatnya. Dan tidak sempurna iman seseorang kalau tidak iman tentang takdir. La yu'minu abdun, tidak beriman, tidak sempurna iman seorang hamba hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai mengimani bahwasanya Allah sudah menetapkan takdir baik dan buruk, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sampai meyakini semua yang tertimpa sama kita itu sudah ditakdirkan dan enggak meleset. Artinya nek misal ya, sakniki jenengan angsal niku, snack niku, nek emang itu sudah tertulis untuk jenengan enggak meleset. Ibaratnya upami gitu kan. Kalau enggak ada apa dikei yo, berarti memang takdirnya itu enggak dapat gitu. Saya enggak dapat gitu. Makanya apapun yang sudah Allah takdirkan tidak akan meleset. Makanya nanti dalam urusan dunia enggak usah ngoyo, Pak. Karena ngoyo kalau nggak ditakdirkan buat kita, belum santai mawon, santai tapi hasilnya kathah ngono iki lho. Apa enek Mas wong ngono kuwi? Enten, Pak. Daerah atau ketok kerja atau ketok nyekel pacul gitu kan. Mulih metu-metu omah, mulih nggo mobil anyar, enten. Nah, caranya pripun? Nah, niku PR buat kita semua. Bagaimana caranya itu? Enten. Cara-cara seperti itu enten. Makanya nanti dalam dunia bisnis itu ada istilah buatlah uang bekerja untuk kita, jangan kita bekerja untuk uang. Nah, ini dengan coba analisa ini maksudnya apa? Nah, gitu. Jadi dengan membuat sebuah sistem, membuat sebuah skema itu yang jalankan orang, skemanya jalan, jangan jalan-jalan. Nah, gitu loh, gitu. Jadi sambil ngisi pengajian ngeten, nah mungkin ada yang transfer ke pulau. Wih, bayaran yang ngisi ceramah Mas, boten gitu ya. Jenengan nek ngengken kula ngisi ceramah gratis lah, aman gitu ya. Boten bayar, boten kula suwuni dikei kula moh gitu kan. Nah, tapi ini kula sambil ceramah yang penting transfer. Nah, itu PR jenengan sambil ngaji yang penting transfer. Karena nanti ada orang yang pegang ngaji, sibuk kerja, minggu-minggu ini malah wayahe dodolan rame-ramenya malah ngaji. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma akhtau lam yakun yusibahu, dan apapun yang tidak Allah tetapkan buat kita tidak akan kena. Oh, dalan rame kuat kecelakaan, memang kita enggak ditakdirkan kecelakaan, enggak akan kena. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, inna ahadakum la yukhlisa al imanu ila qalbihi hatta yastayqina yakinan ghairu sakin annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun yusabahu wa yukirra bil qadari kulli. Sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan sampai imannya di dalam hati, artinya tidak akan benar iman kita sampai orang itu meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya, dan menetapkan semua yang ada itu bahwasanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita usaha berhasil ya itu sudah dari Allah. Kok kita usaha gagal ya itu sudah ditetapkan. Makanya fungsi dari mengimani takdir likaila taksaw ala mafatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau merucut jangan gelo, jangan kecewa, jangan putus asa. Tapi kalau berhasil ya jangan sombong. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum mengimani takdir hukumnya wajib dikatakan oleh Zaid bin Sabit, walau kana laka jabalun uhudin aw misla jabal uhudin dahaban anfaqtahu fi sabilillah. Kalau kamu punya emas segede gunung Uhud kamu infakkan di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyuhti'aka. Itu kalau kamu infakkan, kamu enggak akan dapat pahala apa-apa sampai kamu beriman pada takdir.
Makanya ini menjadi syarat Pak. Menjadi syarat kalau orang itu pengen amalnya diterima, rukun imannya harus benar. Termasuk soal mengimani pada takdir. Nah, dalil wajibnya itu apa? Dalil wajibnya mengimani Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Kemudian Al-Mursalat ayat 23, faqadarna fani'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, lalu kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kemudian Kemudian hadis riwayat Imam Muslim tadi yang saya bacakan di depan, ketika Nabi ditanya apa itu iman, beliau menjawab antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Rukun iman itu termasuk di dalamnya adalah qadar. Nah, mengimani tentang takdir. Nah, kemudian seorang sahabat pernah berkata, Ubadah bin Samit pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya innaka lan tajida ta'mu haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyuhti'aka wa ma asabaka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, sesungguhnya kau tidak akan mendapatkan rasa iman yang benar, hakikat iman yang benar, sampai engkau memahami bahwa apa yang menimpamu pasti tidak akan meleset, dan apa yang meleset darimu pasti tidak akan menimpamu. Kemudian beliau melanjutkan, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, sampai itu Rasulullah SAW yang dulu, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang Allah pertama kali ciptakan itu pena. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, uktub, tulislah. Qala, kemudian pena itu bertanya, Rabbi wa ma aktub, ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai' hatta taquma sa'ah. Tulislah takdirnya semua hal sampai kiamat itu terjadi. Kemudian Ubadah bin Samit berkata lagi, ya bunayya inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku juga mendengar Nabi SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa yang mati tidak punya iman atas takdir ini, maka dia bukan golonganku. Makanya Bapak Ibu dan hadirin Allah, beriman pada takdir itu wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, takdir itu disebut dengan qada dan qadar. Nah, qada itu secara bahasa artinya takdir, sedangkan qadar itu secara bahasa itu takdir, qada itu secara bahasa berarti sesuatu yang ditetapkan. Maka qada dan qadar termasuk dalam istilah kata, jika disebut bersamaan maka kedua kata tersebut saling menjelaskan satu sama lain, namun jika tersebut terpisah maka keduanya sama. Jadi ketika Islam dan iman disebut terpisah, maka Islam itu maknanya orang yang mengamalkan rukun Islam, iman maknanya adalah orang yang melaksanakan rukun iman. Tapi kalau disebut orang beriman, toh ya ayyuhalladzina amanu, berarti dia beriman yang benar dan menjalankan rukun Islam yang benar. Atau disebut orang Islam toh, ya berarti orang Islam yang punya rukun iman, yang mengamalkan iman. Nah, ada qadar, ada qada. Qadar itu tulisan awalnya yang ada di Lauhul Mahfuz. Qada itu adalah eksekusi hasilnya, kejadiannya. Misalnya dengan sudah ditulis nih tanggal kali kamu tentu 4 di tanggal 4 Januari 2026. Jenengan sudah tertulis dong, jenengan di sini di Lauhul Mahfuz sana. Nah, pada tanggal itu, yaitu sekarang ini, jenengan bener-bener di sini. Nah, itulah qadanya, gitu. Makanya qadar sama qada itu tentu beda. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang qadar, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Allah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah. Bahasanya Allah sudah menuliskan semua takdir, semua hal itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti lebih lama sebelum kita ada. Karena nanti yang pertama Allah ciptakan pena, habis itu lembarannya, habis itu Allah tulis, baru kemudian Allah ciptakan arsnya, baru kemudian ciptakan bumi, langit, kemudian baru Allah ciptakan makhluk-makhluknya, gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah sudah ciptakan itu 50.000 tahun sebelumnya, berarti Allah Maha tahu, gitu kan. Ibaratnya yang tadi, jangan gampang melogika. Jadi dulu kalau pas SMA itu diajari di bab takdir. Dulu guru saya akidah di SMA, jadi SMA Al-Islam. Al-Islam itu guru saya namanya Pak Mukhtar, mungkin ada yang pernah tahu Pak Mukhtar. Nah, beliau itu ngajari saya ini, saya bingung. Nek koncoku bingung, teman saya bingung ya, ben jarke. Maksudnya dia tuh enggak peduli bingung, enggak wis ngono.
Nah, saya bingung, saya tanya, saya datangi rumah beliau waktu itu, beliau tinggal di daerah mana situ. Saya datangi beberapa kali Pak, beberapa kali untuk mengkonfirmasi, minta dijelaskan dengan mudah. Sampai saya akhirnya kuliah atau kerja saya masih datang ke beliau. Nah, belalang pas saya udah gede badannya gitu. Saya ngisi pengajian di SMA Al-Islam pas buka puasa itu ada semua ketua yayasannya ada, guru-gurunya ada. Pak Mukhtar itu niteni saya, kowe ya. Lo beda miskin tadi gitu kan. Boten Pak Ustaz iki boten tapi tetep kowe ya. Kowe ketoke sing biyen gawene moro ning omahku kae yo tekok soal takdir. Nggih kula niku. Ning ora nggo gula teh yo nggih niku kula. Jadi saya itu untuk mencari tahu soal takdir ini benar-benar tak oyak nih beliau. Nah, gampilnya jenengan misal kenal piyai, tepang piyai yang lulus teknik sipil atau arsitektur. Nah, niku saderenge dhewe bangun, dia kan gambar dulu loh Pak. Gambar enten hitungane barang gitu kan. Dan hitungane makin kesini itu makin presisi. Paribasane kan, Mas aku gawe omah lantai 3. Dengan anggaran itu 3 miliar misalnya, dia akan bikin apa? Detail, termasuk aja di pokok botolnya itu tata pinter akan disebutkan, semennya berapa banding berapa disebutkan, besinya ukuran apa disebutkan komplit. Nah begitu dana jenengan benar-benar niku semonten dan cocok dengan gambarnya dan perhitungannya, klop itu jangan serahki. Dia juga memprediksi selesainya mungkin 3 bulan atau mungkin berapa bulan. Ini jangan seraki, jangan tinggal piknik misal kemana gitu. Balik 3 bulan, rumah udah jadi lah. Dengan catatan tidak ada kondisi kahar, kondisi kahar itu kondisi yang sifatnya itu bencana atau tidak sesuai dengan umumnya, nggak ada gempa, nggak ada apa, gitu. Kayak normal semuanya. Itu 3 bulan saja, plok kayak digambar. Bahkan gambarnya sekarang itu bisa 3 dimensi. Jadi gambar rumah, terus jenengan seolah-olah ada di dalam video itu masuk ke rumah itu. Oh, nek rene enek ketemu iki, nek rono ketemu iku, munggah lantai 2 ketemu iki, lantai 3 ketemu iku gitu. Termasuk misal enten dapur itu detail, misal saya sementen. Nah, semua itu dihitung sama dia. Begitu dengan kasih duitnya, jebret jadi Pak, jenengan jadi ngoten niku mungkin bentuke seperti yang di video itu. Niku nek arsiteknya jujur ya. Nah, wonten jujur ya, engkok kanan kudune iki enek ruang tamu kok ora enek yo. Engkok kiri kudune tempat sholat kok ora enek yo. Munggah kudune ketemu kamar tatahe 3 kok garis siji yo. Itu namanya korupsi kalau ngoten iki. Nah, mulai mau dadi lantai 2 kok goyang-goyang terus ambruk niku tambah korupsi mulai. Nah, maka kalau manusia aja bisa seperti itu, maka Allah jauh lebih mampu seperti itu. Maka lo jangan enggak usah berpikir Allah ngono ya, berarti Allah enggak adil ya. Betul. Bahwasanya Allah di sini menetapkan takdir itu karena Allah Maha tahu. Makanya arsitek aja bisa, Allah lebih bisa gitu kan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sedang disusun gambarnya, rancangannya, itulah kodanya. Begitu udah jadi barangnya, itulah kodoknya. Nonton ya? Kodok dan kodar. Biasanya dibalik dulu kodok dan kodar. Ini kodar dan kodok, biar enak bayangkan urutannya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadar maqdura, dan ketetapan Allah adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian Quran surat Al-Qamar ayat 49 ya dikatakan inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, bahwasanya ya, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan menurut ukurannya. Nah, ada qadarnya lagi. Jadi ini pertanyaan ini. Assalamualaikum, di pemerintahan siapa Nabi menerima wahyu dalam Gua Hira? Pemerintahan sinten, Pak? Nah, pemerintahan sinten? Boten enten pemerintahannya. Tidak ada pemerintahannya, Mas sinten iki ala rodo napa niki. Ya, jadi tidak ada pemerintahannya. Orang Quraisy pada waktu itu adanya kepala-kepala suku. Nah, kepala suku, berarti sukunya banyak. Tidak ada pemimpin tunggalnya, tidak ada, presidennya tidak ada. Nah, kemudian Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat Al-A'la Allah berfirman, "Sabbi isma rabbikal a'la."
sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, walladzi qaddara fahada, yang telah menentukan takdirnya masing-masing lalu memberi petunjuk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita itu dikasih ilham iki lho, enek dalan takwa, enek dalan fujur. Enek dalan takwa sholat, nek sholat mlebu surga, enek dalan fujur gak sholat, nek gak sholat nyemplung neraka gitu kan. Qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya untuk memilih-milih jalan takwa. Wa qad khaba man dasaha, kotorlah atau rugilah orang yang mengotori jiwanya sehingga dia memilih jalan fujur. Niku pun cetha di depan mata lah, manusia lah yang kemudian memilih jalannya. Inna nafsal amratu bisuk sing dituruti hawa nafsunya. Tangi subuhnya angel pilih turu, tapi akhirnya yang terjadi menyesal gitu kan. Ya, yang dalam penyesalan itu kemudian berkonsekuensi namanya dosa. Disitulah Allah adil. Jadi Allah mengetahui pilihan orang. Kayak jenengan misal gadah putra, jenengan betok martabak manis kali martabak telur, 2 martabak itu, martabak manisnya terang bulan itu. Nah, pulang dari sini misal atau dari mana jenengan pulang. Nah, kemudian pas pulang, saat pulang, itu jenengan sudah punya bayangan. Iki anakku sing lanang mesti seneng sing telur, anakku sing wedok seneng sing manis. Benar, sampai rumah benar. Nah, itulah orang tua yang kenal dengan anaknya. Maka Allah sebagai Rabb pasti kenal. Nah, pasti kenal ya dengan hambanya. Sehingga Allah sudah berikan jalan itu loh, jalan takwa itu, jalan kufujur itu, jalan iman itu, jalan kafir gitu kan. Nah, maka Allah berikan kesempatan untuk milih. Nah, milihlah orang itu tidak sholat, milihlah orang itu jadi orang kafir, yaitu pilihannya. Makanya panjenengan memilih jalan takwa, beriman dan pengen meneguhkan ketakwaan dan keimanan dengan majelis ilmu, itulah jalan yang terbaik. Nah, ini ditutupi pertanyaannya. Di abad 7 sudah ada pemimpin, tapi dalam sejarah tidak ditemukan Nabi menerima wahyu. Itu tidak ada urusannya nih. Artinya pemimpin pada waktu itu siapa itu juga tidak penting gitu kan. Nah, makanya ini pertanyaan yang nggak penting gitu. Jadi kalau pertanyaan itu yang sesuai kepentingannya aja. Ya kalau kita sebagai orang Islam, apa pentingnya Nabi menerima wahyu kemudian kita tahu rojone ini dia sinten kan nggak perlu gitu. Dong betul. Jangan di Indonesia pun jangan perlu tahu siapa presidennya Zimbabwe. Ayo, sinten sing ngertos kalau kayak gitu, saya ketahui. Ada. Jangan mau ibadah kok kudu ngerti presidennya Afrika Selatan, tidak perlu dong. Nah, ngoten nggih. Makanya sekarang tuh banyak orang-orang bertanya nggak penting yang tadi ya, atau satos ya, hati-hati. Nggak penting mas, itu kan pertanyaan dengan itu. Supaya itu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Summa cipta ala qadarim ya Musa. Toha ayat 41. Kemudian engkau datang wahai Musa di waktu yang telah ditetapkan. Kemudian Allah juga berfirman, Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian pada Quran surat Takwir ayat 28-29, liman sa'amikum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Makanya orang yang ingin menempuh jalan takwa, dia dipersyaratkan untuk meminta kepada Allah. Dan kita bahkan meminta kepada Allah itu sehari 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim. Itu jenengan nggak menghayati permintaan itu bisa jadi malah tidak terkabul. Ada sebuah cerita yang saya lihat di YouTube ini itu atau mana saya lupa. Ada seorang wanita itu dia ngomong, saya sudah sholat 30 tahun. Sholat 30 tahun berarti kan mengucap ihdinas siratal mustaqim niku mamping kene niku 30 tahun berarti kan sehari 5 minimal loh. 17 dikali 365 pinten niku akeh banget. Nah, terus diping 30 tambah akeh meneh. Nah, dia merasa waktu sholat itu, perasaan dia sholat itu cuma ndongake Nabi Muhammad, perasaan dia mergo ra sinau. Nah, dan dia pengen mencari jawaban atas perasaan itu, ditanyakan pada gurunya. Yang kebetulan gurunya itu dia sendiri sih nyebut sanes kula yang sentimen bukan. Dia sendiri nyebut guru saya seorang Habib. Nah, menurut omongan dia, saya tanyakan, Habib, kenapa kita kalau sholat itu cuma berdoa untuk Nabi saja? Kenapa? Nah, belalah Habib sing kok iya ora patek pinter. Tapi nek Habib itu kan punya pendapat Habib bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai ngomongin waktu itu. Habib itu. Nah, makanya si Habib ini ketika ditanya,
dia nggak bisa jawab, tapi langsung ngomong gini, "Us, gak usah kokean takok imani wae amal iki." Nah, seorang wanita yang mencoba untuk mencari jawaban ya dijawab gitu ya, kemudian yang terjadi ya malah uling gitu kan. Akhirnya yang terjadi dia pilih murtad setelah 30 tahun sholat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, pentingnya sholat itu dilakukan dengan cara khusyuk. Khusyuk itu minimal caranya adalah dengan ngerti apa yang dengan ucapkan. Makanya dalam melafadzkan surat-surat, dengan tidak ngerti artinya, ya tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek tapi dengan paham gitu kan. Mobil khusus terkait Al-Fatihah dengan pahami itu apa artinya, maknanya apa, tafsirnya apa. Nah disitulah dengan akan mendapatkan apa yang Allah sebutkan di sini. Dan kami tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila, dan kalian tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali kalau Allah kehendaki. Nah, Allah Rabb semesta alam. Sehingga dalam konteks hidayah kita pun meminta. Tapi permintaan itu kalau tidak kita minta dengan benar, maka bisa jadi tidak terkabul. Dan Allah sudah takdirkan itu, bahwasanya dia harus banyak nanya dan ketemu nih sama orang yang nggak bener. Makanya pentingnya ngaji di tempat yang bener itu ngoten niku. Lah kok enek Mas mau ngaji di tempat nggak bener? Ada Pak. 1 tahun yang lalu saya ngisi kajian saya temanya tentang tauhid. Tiba-tiba ada seorang bapak bertanya, "Mas, apa hukumnya mengucap selamat Natal? Bukankah di dalam Al-Quran ada?" Apa gitu Pak? Enten ulama sing sanjang angsal ten ayate enten. Ulama isin kesupen kula. Lah ayate nopo? Ya rapal Mas. Tapi munine kira-kira ngene Mas. Salam keselamatan buat aku ketika aku lahir. Oh niku. Salamun alayya yauma wulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan buat aku ketika aku lahir, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkitkan dalam kondisi hidup. Niku, niku sanes ayat tentang ucapan selamat Natal, Pak. Niku ayat pernyataan Isa Al-Masih yang dia menyatakan aku lahir ini aman terkendali, tidak ada gangguan. Aku meninggal juga aman terkendali, aku dibangkitkan juga aman terkendali. Lah kok ngomong apa? Nah, karena waktu dia dilahirkan, dia itu tidak punya bapak. Padahal zaman itu orang kalau tidak punya bapak itu dibuyok-buyok, dia aman. Nah, ketika meninggal itu konteksnya adalah pergi dari dunia. Maka Isa Al-Masih menurut keyakinan orang Nasrani itu disalib, terbunuh. Nah kita enggak, kita meyakini beliau hidup dan diangkat ke langit. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanahu, tidaklah dia itu dibunuh, tidaklah dia disalib, tapi kami serupakan dengan yang lain, diangkat. Bal rafa'u ilaihi, kami angkat ke atas. Dan nanti dalam kondisi dibangkitkan juga selamat, yaitu kapan? Beliau nunggu jadwal untuk kembali lagi ke dunia menjelang akhir kiamat. Beliau turun pada waktu subuh berpegangan dengan 2 sayap malaikat. Turunnya di satu masjid di Damaskus sana, dan di masjid itu bermenara putih. Ada sebagian orang yang berpendapat itu masjid Bani Umayyah, tidak apa-apa. Tapi bisa di situ, bisa di yang lain. Nah, beliau turun waktu itu di situ pasukan kaum muslimin sudah menunggu bersama dengan Al-Mahdi, yang mana mereka bersiap berperang melawan Dajjal. Jadi pasukan kaum muslimin setelah selesai perang dengan Bani Asfar, orang-orang Eropa, begitu sudah selesai perang, mereka menang, mereka kembali mau pulang ke Jazirah Arab, kemudian tertahan mereka di daerah Suriah karena tentaranya Dajjal dan Dajjalnya sedang OTW menuju Suriah atau menuju Syam. Nah, bertemulah 2 pasukan di situ. Sebelum terjadi pertemuan yang sebenarnya, ini rampung lah itu. Nah, sebelum terjadi pertempuran yang sebenarnya itu, Isa Al-Masih turun, Pak. Itu makanya dia selamat sejak lahir, sejak diangkat dan sejak wafat. Nanti tinggal normal, disolatkan oleh kaum muslimin, gitu Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu sudah tertulis, bahkan itu pun nanti akan terjadi. Makanya kalau kita ngomongkan takdir ini, paling enak itu nanti kalau kita membaca kitab tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu pelan tapi pasti itu terjadi semua. Misalnya hari Nabi sudah meramalkan tentang tentang banyaknya perzinahan. Banyak kan buatan? Banyak. Oh jenengan nek kula tekoki nek Solo sebelah pundi jenengan saged nyauri RRI ya ngoten niku to. Berarti kan ada. Terus bariku Nabi menyebut juga bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi dengan banyaknya minuman keras yang diminum dengan berbagai macam nama. Jadi tak suruh nyebut ke 10 nama insyaallah bisa ya toh. Ciu, whisky, brandy, bir segala macam kan. Nah,
Terus nanti Nabi juga menggambarkan bahwasanya zina itu akan dihalalkan, musik-musik juga dihalalkan, kemudian pakaian-pakaian sutra itu dihalalkan gitu kan. Nah itu juga adanya di mana? Diskotik banyak, gitu. Nah, itu banyak tentang laki-laki yang menyerupai perempuan, yang bencong-bencong sana ini banyak, gitu kan. Tentang memulai banyak Pak. Makanya Bapak Ibu dan Allah, kita tuh sebenarnya sedang melihat sebuah episode yang sedang berjalan sampai akhirnya kiamat terjadi. Pun ini pun jam 8. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Kalau ada kita tutup dengan doa. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah materi yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait dengan takdir. Bahwasanya itu bagian dari iman yang harus kita imani. Jangan sampai kita tidak mengimani. Bahkan tadi dipersyaratkan iman kita, kalau tidak ada iman pada takdir, maka kita akan ditolak amal-amal ibadah yang kita lakukan, walaupun itu infak segede gunung. Kita berdoa, kita tutup kajian kita dengan doa. Semoga Allah meneguhkan kita di atas keimanan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama tuhibbu rabbuna wa tardahu. Ya Allah, bagi Engkau segala pujian yang sangat banyak, yang baik dan penuh keberkahan, sebagaimana yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Nahmaduka ya Allah ala nikmatil iman wa nas'aluka kamalahu wa sabatahu ila antal qaka. Kami memuji Engkau wahai Allah atas nikmat iman, dan kami mohon kepada Engkau kesempurnaan dan keteguhan kami terkait dengan iman dan Islam kami hingga kami bertemu dengan Engkau. Allahumma inna nu'minu bika wa nu'minu biqadarika khairihi wa syarih. Ya Allah, kami beriman kepada Engkau dan kami juga beriman kepada takdir-Mu yang baik maupun yang buruk. Allahumma tsabbit qulubana 'ala ridho bi qadaika. Ya Allah, tetapkanlah hati kami akan senantiasa ridho terhadap ketetapan-Mu. Warzuqna at-taslima li hukmika, dan karuniakanlah kepada kami sikap tunduk terhadap hukum-hukum-Mu. Wa tuma'ninata bi tadbirika, dan ketenangan atas semua aturan yang Engkau atur kepada kami. Allahumma alimna anna man asabana lam yakun liyuhti'ana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami bahwa apa yang menimpa kami tidak akan mungkin luput dari kami. Wa anna ma akhta'ana lam yakun liyusibana, dan bahwa apa yang luput dari kami tidak akan mungkin menimpa kami. Allahumma la taj'alil musibata fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah menimpa kami berada pada agama kami. Waj'al kullama qaddartahu lana sababan li ziyadati imanina. Ya Allah, jadikanlah setiap takdir yang Engkau tetapkan bagi kami sebagai sebab bertambahnya iman kami. Wa takfiri dzunubina, dan sebagai penghapus dosa-dosa kami. Wa raf'i darajatina, dan sebagai pengangkat derajat-derajat kami. Allahumma idza ta'ataitana faj'alna syakirin. Ya Allah, jika Engkau beri kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Wa idza mana'tana faj'alna sabirin, dan jika Engkau menahan rezeki itu dari kami, maka jadikanlah kami orang-orang yang bersabar. Wa idza talaitana faj'alna radin, dan jika Engkau menguji kami, maka jadikanlah kami orang-orang yang ridho. Allahumma tahhir qulubana minas sakhati wal i'tiradi ala qadarik. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari rasa marah dan keberatan terhadap takdir-Mu. Wahfad alsinatana minas saqwa alladzi tu'dhibuka, dan jagalah lisan kami dari keluhan yang dapat mendatangkan murka-Mu. Allahumma ja'alil imana bil qadari nuran fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah iman kepada takdir sebagai cahaya di dalam hati kami. Wa sababan lisabatina indal fitani wal mihan, dan menjadi sebab keteguhan kami pada menghadapi fitnah dan cobaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan seluruh sahabatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila perkataan yang bisa saya sampaikan terkait dengan iman kepada takdir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.